jadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua, hanya istri saleha. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua, hanya istri saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia.
Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Kata Nabi, dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah.
akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say la kegiatan kita pada hari ini. Sedikit saya tambahkan kepada Bapak untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Sedikit saya tambahkan Bagaimana pandangan Pak Ustadz kalau orang suka nyinyir atas keberhasilan orang lain?
Banyak benar saingan-saingan saya nyinyir aja. Bisa saya dapat klien besar dia nyinyir. Aku aja yang dia mati terus. Kapan saya jatuh, kapan saya salah ngomong, gimana itu? Jadi Orang nyinyir itu ada nggak tempat di secara agama? nyinyir itu bahasa agamanya dengki. Ya. Dengki itu sifat tercela. Sifat tercela. Ingat itu ya. Sifat tercela dan bagian dari penyakit hati. Oke. Orang kalau sudah dengki bang, Ya. dia tidak akan pernah bahagia. Orang yang suka dengki tidak pernah benar itu kamu tuh. Dengki. Ya. Nah, bagi kita yang dinyinyir, bagi Ya. kita yang didengki, jangan balas. Jangan balas. Karena kalau balas, apa bedanya dengan kita? Sama aja. Oke. Maka kalau ajaran agama, ada kan dalam Isa Al-Masih diajarkan, kalau kau dilempar batu, lempar kapas. Ya, Ya. kan? Kalau dalam Islam begini, kalau kau ditempeleng seperti apa yang kamu rasakan sakitnya, Ya. tapi memaafkan jauh lebih baik. Ya, maaf jauh lebih baik. Nah, jadi Ya. kalau orang nyinyir sama kita, Ya. sudah, tidak apa-apa, biarin aja. Ya. Kalau kita balas dengan menyinyir dia, berarti sama posisi kita. Ya. Kalau kita sabar bang, maka dosa-dosa yang kita lakukan, kalau menurut keyakinan Islam, dia akan ambil nanti dosa kita. Oh, yang nyinyir itu Yang ambil nyinyir, dosa? yang nyinyir. Oh. Nah, itu dalam mampus ya kau deh, mampus kau yang nyinyir. bahasa Qur'annya dia katakan begini, Ya. ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Ya. Karena menceritakan kejelekan orang itu namanya ghibah. Ghibah itu tidak boleh sama sekali. Ghibah. Meskipun sifat yang orang cerita benar. Ya. Misalnya saya ini pembohong, lalu orang bilang pembohong. Ada anak kecil yang pernah nanya sama aku, Ustadz, kenapa sih mukjizat kita nggak keren? Hah? Maksud lu apa? Dia bilang gini, itu lo coba lihat Musa membelah lautan, Ustadz. Nabi Isa menghidupkan orang mati, Ustadz, menyembuhkan penyakit, segala macam dia bisa lakukan tuh. Lalu apalagi Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan, Nabi Sulaiman bisa naik angin, mengendalikan jin, apalagi berbicara dengan hewan. Lah, Nabi kita dapat buku. Saya bilang gini, oke, coba saya lihat. Ini tentang mukjizat ya. Nabi-nabi yang lain di dalam Islam, ataupun mungkin dalam agama yang lain, semua mukjizatnya itu adalah visible. Pakai mata. Cuma satu nabi yang mukjizatnya auditory. Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya auditory. Quran itu bukan bacaan. Quran itu sesuatu yang didengar. Makanya zaman dulu orang nggak ada Quran fisik. Orang cuma ngomong, didengar, dihafal. Ngomong lagi ke orang, didengar, dihafal. Jadi nggak melibatkan mata. Nah, artinya masalah dengan mata adalah, mukjizat dengan mata adalah begitu itu sudah terjadi, itu sudah nggak berlaku lagi. Contoh, Masam berada di tengah Bani Israel, melihat Musa membelah lautan. Kira-kira exciting nggak? Keren banget. Kita lihat film Pirates of Caribbean aja, kayak gini ya kalau terbelah tuh ya, gitu kan ya. Terus kemudian luar biasa nih, aku harus nyeritain pada anak-anakku. Masam datang kepada anak-anaknya nanti, nak, kamu tahu nggak nak? Wah, anaknya, wow, keren banget Musa. Mungkin dia masih 5 tahun, dia masih dengerin cerita kita keren. Tapi begitu kemudian dia sudah gede 15 tahun, diceritain lagi, dia bilang apa? Ada teasernya, ada bukti videonya, no video hoax gitu kan ya. Maka setiap mukjizat visible, begitu sudah terjadi itu pindah jadi auditori. Problemnya adalah itu nggak bisa dibuktikan. Tapi mukjizat Al-Quran itu auditori. Dan karena auditori, dari awalnya mukjizat Al-Quran itu gramatika bahasa, maka sampai kapanpun akan jadi mukjizat. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah, itu kemudian membuat saya masuk Islam.
Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Jadi semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya, karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu, susah mencari kosakata yang kotor.
Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya teriak mati ya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat. Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya Rasul, ada apa? Tadi turun Jibril selesai sholat, mau berdoa. Muhammad, aku mau mohon kepada Allah, mau kau aminkan? Silahkan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa ya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu doanya, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu sebabnya barangkali sesibuk-sibuk di Jakarta masih mau mudik nemui orang tua. Yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kedengaran Bu? Ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Hadisnya tidak menjelaskan itu, Bu. Lo menang sendiri.
Yang jelas suami itu presiden rumah tangga, dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Nek istri swargo manut neraka kadun. Ketika pulang Isra Mi'raj saja Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki bagaimana? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak ngaji? Oh, rajin mereka sama suaminya. Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Ini penyakit turunan. Oi, ngaku oi. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Inilah nuansa mengembalikan semangat saling menghargai, saling mencintai, keutuhan, kerukunan, dan kedamaian. Sudah capek kita rakyat dengan konflik. Sudah capek kita dengan mengedepankan perbedaan dan bukan persamaan. Sudah waktunya kita berbeda tapi tetap bergandengan, tetap bersama menyongsong hari esok yang lebih baik. Ajastuka bi imamatin kama ajazani Ustazi Syekh Haji Abra Dahlan barakallahu fiik. Dan jadi pas sampai ini soban halus benar lain nang pecang dulu ngapain dulu jengkel ini halusan tapi ya nanti ijazahnya Abu Musa al-Asy'ari sahabat Rasulullah mengulangi sahabat terus lanjut sampai kepada si Yasin Al-Fadani, guru Abra Dahlan, guru Bayrami. Fadl terjaga nah, nukar lagi. Amun kasakumpul nukar di di toko Azhara. Itu kita beribadah. Menukar situ hasil 100% bahayanya tuh di honor ribuannya tuh 100% untuk langgar aroba lawan janda syarifah. Nah, janda syarifah, janda syarifah. Ini